Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Malas Wendang Siditonga, dosen pada Politeknik Setiawan Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan uraian dan rencana pembelajaran semester mata kuliah Manajemen Perubahan yang diampu pada program Sarjana Terapan Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Adapun pemaparan saya hari ini dalam rangka untuk unjuk kerja dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah manajemen perubahan ini merupakan mata kuliah prodi yang dilakukan pada semester 2 dengan prasyarat pengantar ilmu manajemen. Mata kuliah ini ditujukan untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang bagaimana memahami, menganalisis, dan mengkritisi manajemen perubahan di dalam sebuah organisasi. Mata kuliah manajemen perubahan ini dilakukan dalam konteks teori dan praktek selama 14 kali pertemuan dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam konteks perguruan tinggi vokasi, maka mata kuliah manajemen perubahan ini diselenggarakan dengan model pembelajaran student centered learning, di mana pembelajaran aktif dengan mengoptimalkan partisipasi aktif mahasiswa untuk mencari pengetahuan dengan berbagai strategi yang spesifik, diantaranya dengan metode role play, simulation, case study, cooperative learning, collaborative learning, dan project based learning. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah manajemen perubahan ini yang pertama adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur di bidang manajemen perubahan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, mampu membuat keputusan, mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang valid dan informasi yang ada di lapangan dengan memilih berbagai alternatif manajemen perubahan dan inovasi di dalamnya baik secara mandiri maupun kelompok. Hasil belajar mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami perubahan dalam lingkungan organisasi, yang kedua memahami konsep manajemen perubahan itu sendiri, yang ketiga memahami, menjelaskan, menganalisis dan mengkritisi manajemen perubahan, dan yang keempat mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep manajemen perubahan dalam organisasi. Bahan kajian dalam mata kuliah manajemen perubahan ini adalah perubahan pada lingkungan organisasi, strategi perubahan, proses pengambilan keputusan inovasi yang tidak bisa dipisahkan dari manajemen perubahan itu sendiri, dan inovasi dalam kebijakan publik. Adapun rencana pembelajaran semester mata kuliah manajemen perubahan ini terbagi ke dalam 14 kali pertemuan yang diawali dengan kontrak perkuliahan, lalu ada pengantar, dan dilanjutkan pada pertemuan kedua dengan pengantar perubahan, bicara mengenai konsep perubahan, manfaat manajemen perubahan, dan tahapan perubahan itu sendiri. Lalu pertemuan ketiga, mahasiswa akan mempelajari konsep manajemen perubahan dan teori-teori perubahan serta jenis perubahan. Pertemuan keempat, mahasiswa akan belajar ruang lingkup manajemen perubahan, bagaimana menghubungkan visi dengan perubahan dan faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan di dalam organisasi. Di pertemuan kelima dan keenam ada analisis perubahan yang kemudian di sana akan belajar mengenai diagnosis perubahan, resistensi akan perubahan, kegagalan perubahan, dan strategi untuk mengatasi keengganan kelompok atau organisasi dalam perubahan. Yang ketujuh adalah proses manajemen perubahan, baik itu secara top down dan bottom up. Dalam 7 pertemuan pertama ini, mahasiswa tidak hanya saja belajar teori, tapi lebih dari itu mereka akan mempelajari case study sebuah organisasi tertentu, melihat, mencermati, dan mengkritisi, serta melakukan role play dan quiz tentunya. Pada pertemuan ke-8 setelah UTS, mahasiswa akan melanjutkan pertemuan ke-9 dengan mempelajari hubungan visi dan misi perubahan, komunikasi dalam konteks perubahan organisasi. Pertemuan ke-10, mahasiswa akan belajar faktor keberhasilan metodologi manajemen perubahan. Di pertemuan 11, mahasiswa akan belajar peran pemimpin dan SDM dalam manajemen perubahan, implementasi manajemen perubahan, itu akan dipelajari berturut-turut mulai dari pertemuan ke-12, 13, dan 14. Pembedanya pada pertemuan 12, mahasiswa akan belajar persiapan untuk perubahan, memahami perubahan, memimpin dan mengelola perubahan,
dan seterusnya. Sedangkan di pertemuan 13-14, mahasiswa akan belajar organizational development, appreciative inquiry, positive organizational scholarship, sense making approach, pendekatan kontingensi, dan proses. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa akan belajar strategi perubahan yang berkelanjutan atau sustaining change dan ditutup dengan ujian akhir semester. Di 7 pertemuan terakhir ini pun mahasiswa akan difokuskan untuk menggali bahan materi secara individu maupun kelompok, kemudian membahasnya di dalam kelas dan mencari organisasi-organisasi yang sesuai dengan topik dan isu yang diangkat oleh individu maupun kelompok. Lebih lanjut, uraian dari RPS ini dapat digambarkan seperti ini setiap pertemuannya, di mana ada bahan kajian, bentuk pembelajaran, waktu yang diberikan, pengalaman belajar mahasiswa, dan kriteria penilaian indikator kelulusan. Ini berlangsung terus sampai dengan minggu ke-14 untuk pertemuannya. Untuk referensi, mahasiswa tidak dibatasi hanya untuk mempelajari referensi yang diberikan oleh dosen, tapi mahasiswa juga harus belajar mencari sendiri referensi-referensi yang relevan, baik melalui artikel jurnal, buku-buku, laporan kajian pemerintah, atau grey literature lainnya. Semoga penjelasan mengenai RPS ini dapat bermanfaat dan akan saya lanjutkan dengan pemaparan satu perkuliahan pada mata kuliah manajemen perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Saya paham COVID sedang tinggi-tingginya. Kita harus selalu berjaga-jaga. Dari pertemuan-pertemuan yang lalu ya teman-teman ya, itu ini tadi tugas baca yang saya mintakan ke kalian. Kita banyak mempelajari, kita beberapa yang kita summary-kan bahwa ada banyak tujuan yang hendak dicapai dengan adanya manajemen perubahan di dalam sebuah organisasi ya. Yang pertama untuk supaya perencanaan dan implementasi perubahan itu bisa bersifat strategik ya, bisa terarah, bisa fokus ya, bisa menyesuaikan dengan kondisi. Kedengaran suara saya ya? Oke. Nah, jadi supaya ya perencanaan supaya perubahan di dalam organisasi mulai dari perencanaan sampai implementasi bahkan evaluasinya bisa lebih terarah ya. Lalu manajemen perubahan juga nanti sudah kita pelajari minggu lalu, di sini juga ada ya pembahasan bahwa untuk supaya bisa adjust, bisa sustain, bisa tetap bertahan, apalagi organisasi sektor private, maka dia harus mengikuti dengan sesuai dengan perkembangan. Ya nggak usah sektor private, publik pun seperti itu ya. Layanan publik kalau misalnya terus hanya bersifat manual ya, konservatif, tentu tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat yang sekarang itu sudah lebih cerdas, lebih selektif, lebih kritis begitu ya. Karena itu diperlukan sebuah manajemen perubahan supaya bisa mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Ya. Yang ketiga, nah ini berkaitan ya, harus menyesuaikan dengan perubahan eksternal dan internal. Dan yang keempat adalah memperbaiki efektivitas organisasi atau perusahaan agar dapat bersaing, begitu ya. Kalau kita bicara di sektor swasta. Nah, kita lanjut ya. Fred Nichols mengatakan bahwa manajemen perubahan itu bisa diartikan dalam 3 ya. Bicara manajemen perubahan, yang pertama kita bicara tugas pengelolaan perubahan ya. Apakah itu mulai dari perencanaannya ya, lalu perubahan-perubahan apa yang kemudian harus direncanakan ya. Minggu lalu sudah belajar, kita hari ini akan belajar lagi ya. Lalu perubahan apa yang tidak direncanakan, yang bersifat emergence gitu ya. Nah, itu bicara manajemen perubahan, bicara tugas pengelolaan. Yang kedua ya, bicara manajemen perubahan, bicara praktek area profesional ya. Karena kalau ngomongin manajemen perubahan itu berarti ada orang-orang ya yang terlibat untuk melakukan perubahan, menginisiasi, mengkampanyekan, mengintervensi, itulah yang disebut dengan agent of change ya. Mereka yang kemudian secara profesional ya harus
komunikasikan ya. Minggu lalu kita belajar bahwa perlu adanya, kelompok sukarelawan, kalau bahasanya BTS army-nya gitu ya. Army yang bekerja sukarela untuk kemudian mengkomunikasikan kepada anggota atau kelompok di dalam organisasi bahwa perubahan itu diperlukan. Tentu orang-orang ini agent of change ini nggak boleh asal ngecap ya, asal nyablak gitu ya. Dia harus memahami situasi, sudah bisa mengidentifikasi apa yang harus akan dirubah gitu ya. Sehingga profesionalitas itu sangat diharapkan ya. Yang ketiga, kita bicara manajemen perubahan, kita bicara, ilmu tadi saya sampaikan ya. Banyak sekali artikel jurnal, yang publish di, jurnal-jurnal, yang bagus ya, terkait, bagaimana model perubahan, kita sudah mempelajari Lewin dan, yang lainnya ya, Kotter dan sebagainya. Lalu bagaimana metodenya, tekniknya, alatnya ya, itu kita bicara soal, bagaimana secara keilmuan manajemen perubahan ini berkembang gitu ya. Kemudian tidak hanya di keilmuannya saja, tapi kemudian dari hasil kajian ini, ya hasil penelitian ini diimplementasikan dalam, praktek perubahan organisasi. Ya, jadi ini 3 tugas pengelolaan, dicatat praktek area profesional dan ilmu. Ya, kita bicara model dan seterusnya. Nah, kita ngobrolnya di sini ya. Saya mengharapkan inisiatif teman-teman, kalian sudah semester 4 ya, jangan semester 2 kali ini ya. Semester 4 ya, jangan ditunjuk-tunjuk, udah nggak musim ya ditunjuk-tunjuk. Nah, inisiatif diperlukan. Ya. Kalian sudah baca artikel bahwa ada 4 basic strategies used to manage change in and to organization ya. Yang pertama empirical rasional, yang kedua normatif, edukatif, yang ketiga power coercive, yang keempat environmental adaptive. Nah, yang keempat ini sebetulnya yang ditambahkan oleh si penulis ya. Basicnya itu ada 3 empirical rasional, normatif, dan power coercive. Ya. Saya meminta 1 orang volunteer dulu deh sebelum saya tunjuk empirical rasional itu kalau menurut artikel yang teman-teman baca itu seperti apa? Silahkan. Ada? Saya deh, Siapa ini teh? Nabila Huwaida, Bu. Oke, Nabila Huwaida silahkan. Kalau dari yang saya baca itu kan dia ngasih kesimpulan juga kalau empirical rasional itu katanya isinya orang-orang yang logis, terus menarik kepentingan diri mereka melalui insentif. Saya kurang paham sih maksudnya insentif, mungkin sesuatu yang mereka dapatkan dari perubahan itu kali ya. Jadi mereka tuh sebenarnya bisa dibujuk tapi dengan ada iming-imingannya gitu. Terus kalau misalnya eh, perubahannya kebanyakan ke yang kurang setuju gitu, nanti apa, kalau banyak perubahan yang downside kalau kata dia, nanti mereka tuh jadi bisa menentang secara diam-diam gitu, Bu. Jadi menolak perubahannya tuh nggak secara terang-terangan langsung, nggak mau ketika mereka tidak mendapatkan imbalan dari ketika mereka menerima perubahan itu gitu. Oke, baik. Terima kasih, Huwaida ya, Nabilah ya. Ada lagi yang mau menambahkan tadi terkait, apa sih empirika rasional tadi sampaikan itu bersifat, rasional, nanti kemudian ada penolakan, resistensi lah ya bahasanya. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, namain Bu. Siapa ini? Balik-bal. Di rasio MP kali ini ininya apa? Sistemnya itu kayak gini Bu, mengkomunikasikan informasi mengenai perubahan gitu dan memberikan intensif atau bonus bagi yang mengikuti perubahan tersebut Bu. Itu intinya Bu. Oke, Jadi itu kan di dalam circle ini itu dia saling mengkomunikasikan informasi mengenai perubahan tersebut Bu. ada komunikasi ya. Oke, ada insentif tadi sama dengan Nabila ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, Apa? Revansa Bu. Siapa? Revansa, oke. Silahkan. Ya Ibu, dalam strategi empirical rasional ini, perubahan akan berhasil jika ada teknologi dan informasi dengan pemberian insentif. Terus juga kan awalnya orang-orang ini akan berubah mengikuti kepentingan pribadi. Terus tadi diterangkan bahwa akan berhasil jika
adanya keseimbangan insentif dengan resiko manajemen. Jika ingin mengadakan perubahan, harus bisa meyakinkan keadaan yang akan lebih baik dari keadaan saat ini. Dan juga akan ada peran yang sangat penting itu yaitu leader sama influencer yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya, Bu. Oke, baik. Cukup dulu ya dari 3 orang tadi sudah, saling melengkapi Nabila, Iqbal, dan Revansa. Jadi, empirical rasional ini ya, ini asumsinya dari, sosiologi ya. Di dalam ilmu, sosiologi ya, ada asumsi dasar di kelompok-kelompok rasional choice ya namanya, itu bahwa setiap, individu itu pada prinsipnya bersifat rasional ya. Artinya basically orang itu kalau ngambil keputusan, dia akan memperkirakan untung rugi. Ya makanya tadi teman-teman bilang ada insentif tuh maksudnya apa tadi kata Nabila ya. Jadi orang akan mulai memperhitungkan untung rugi saya apa. Kalau saya mengikuti perubahan ini, saya untungnya apa? Insentif buat saya apa? Ya, kerugian buat saya gimana? Ya, kalau keuntungannya secara personal lebih besar dirasakan ya, maka dia akan cenderung mengikuti, perubahan tersebut. Tapi karena diasumsikan orang itu, setiap individu itu rasional, dia akan untung rugi. Kalau dirasa rugi, dia akan kemudian resisten. Makanya tadi ada yang kemudian menolak ya, diam-diam atau, keberatan dan seterusnya, ya. Nah, ini sedikit melenceng, mungkin, saya juga pernah menjelaskan ke teman-teman. Inilah kemudian ya yang dipakai salah satunya dalam mempelajari, korupsi, ya. Kenapa ya orang udah tahu misalnya di negeri antah berantah ya, negeri, suatu negeri di atas awan sana gitu ya, kenapa di negeri itu gitu ya, orang sudah tahu korupsi itu bisa ditangkap, tapi kok masih korupsi juga ya. Nah, kalau dari pendekatan rational choice, ya, dia akan melihat bahwa, oh mungkin ya, karena sanksi yang diberikan masih jauh lebih ringan dari keuntungan yang dia dapat. Dia korupsi sekian M, dia tidak dimiskinkan, dia hanya dihukum 4 tahun, dia bisa pasang badan, stay, duduk manis di, penjara, keluarganya, anaknya masih bisa sekolah di luar negeri, masih bisa, punya rumah mewah di Menteng, di Pondok Indah, dan seterusnya ya. Sehingga ya udah nggak apa-apa saya akan tetap korupsi gitu misalnya ya. Nah itu dasarnya ya. Nah di dalam, manajemen perubahan juga tadi seperti itu ya, bahwa, ini harus dipertimbangkan oleh manajer perubahan kalau menghadapi kelompok individu yang seperti ini, ya. Teman-teman mungkin ada tadi yang 3 orang, kelewat, menjelaskan ya, ada katanya carrot and stick management, ya. Nah ini kalau di, carrot stick management, ini tuh carrot-nya gitu ya, artinya individu akan ikut dengan perubahan kalau dia dapat carrot, dapat wortel gitu ya, dapat diumpanin, dikasih iming-iming ya, diiming-iming, dikasih insentif ini yang tadi Nabila pertanyakan maksudnya apa ya ini, dia akan ikut kalau dia kemudian akan mendapatkan keuntungan dari situ, ya. Lalu, kadang ya karena, saking terlalu rasionalnya, individu seperti ini kadang malah dibutakan gitu ya. Dia nggak tahu perubahan di organisasi itu apa sih, aku nggak paham sebetulnya yang penting memberikan dampak positif aja sama aku gitu ya, ada keuntungannya buat aku gitu ya. Dia nggak ngerti apa yang berubah itu. Ya karena itu manajemen harus, sangat, hati-hati gitu ya. Nah, kalau apa-apa bentuknya insentif, karena biasanya ya basically hitungannya adalah uang atau materi ya, maka kemudian, manajemen dalam hal ini ketika dia melakukan perubahan, dia tadi dibilangnya harus rajin mengkomunikasikan gitu ya. Minggu lalu kita belajar ada volunteer, ada sukarelawan, ada army begitu ya, yang kemudian harus digerakkan bagaimana mengkomunikasikan kepada orang-orang seperti ini, ya. Lalu dari sisi kebijakan juga harus disiapkan bahwa katakanlah misalnya insentif itu nggak mesti uang, nggak mesti materi, tapi misalnya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, fasilitas pelatihan, atau reward lainnya misalnya ya, dan ini semua harus dikomunikasikan. Karena asumsinya orang-orang seperti ini yang dia pikir uang. Inilah yang kemudian
kalau di dalam nanti saya akan tunjukkan carrot and stick management. Itu dan ini adalah carrot ya. Nah, lalu stick yang mana nanti kita akan pelajari ya. Dan ini pendekatan rasional empiris. Selanjutnya, yang kedua adalah pendekatan kekuasaan atau kekuasaan koersif atau power koersif. Silahkan, siapa yang mau menjelaskan? Saya Bu. Siapa saya ini? Ramadhani ya? Lutfi Bu. Oh Lutfi, sorry. Suaranya mirip-mirip. Bentar. Mana Lutfi? Oke. Silakan Lutfi. Iya Bu, kalau dari yang saya baca itu Bu, saya ambil kesimpulan di power corrective approach itu ada pendekatan Bu, pendekatan kekuasaan secara koreksif yang mengandalkan pengaruh individu dan sistem untuk mengubah melalui suatu rancangan peraturan ataupun undang-undang di dalamnya secara eksternal, di mana nanti kekuatan dari berbagai jenis yang ada di dalamnya itu merupakan faktor dominan penentunya Bu. Jadi strategi power corrective ini menekankan sanksi di dalamnya, ekonomi, moral, dengan fokusnya itu pada menggunakan tenaga Bu, menggunakan tenaga dan beberapa jenis untuk memaksa orang lain untuk mengadopsi dari perubahan koresif ini Bu. Oke, baik, thank you Lutfi ya, berbasis kekuasaan sanksi ya. Oke, Iya Bu. power kekuasaan. Oke, silakan ada yang mau menambahkan dari Lutfi? Ada lagi? Maaf ya, seperti biasa. Saya Bu. Siapa ini? Obi Bu. Ya Obi, silahkan. Kalau menurut saya pendekatan kekuasaan koersif ini pendekatan dengan kekuasaan dan paksaan. Paksaan maksudnya itu yang ada sanksi itu yang udah dijelasin. Lutfi tadi sama yang ujung-ujungnya mau nggak mau masyarakat yang di bawahnya itu harus melakukan yang sudah ditentukan penguasa gitu. Itu Bu, udah. Oke, baik. Ada kekuasaan, ada paksaan ya, kata Obi. Ada lagi menambahkan dari Lutfi dan Obi? Saya Bu mau menambahkan Bu. Siapa ini? Gaji Bu. Oke, Gazi, silahkan. Ya Bu. Jadi kalau menurut saya power ini kayak strategi pemaksaan berdasarkan kayak kekuasaan gimana ya? Kayak strategi memaksakan berdasarkan kekuasaan merupakan suatu pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah inovasi itu sendiri. Jadi strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide, dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan dan serta situasi itu Bu, kurang lebihnya. Oke, baik. Terima kasih Gazi. Siapa tadi? Lutfi sama Obi ya. Betul tadi ya, asumsi dasarnya di pendekatan kekuasaan ini bahwa individu itu akan taat pada peraturan yang ditetapkan organisasi. Ya, logika sederhananya kalau kalian masuk ke bekerja di tempat baru begitu ya, atau ya yang sederhana lah UKM ya. Kalau teman-teman memang berkomitmen untuk ada di situ, berkomitmen untuk bekerja di suatu tempat perusahaan, teman-teman akan taat ya pada peraturan yang di situ ya. Suruh datang jam 8 pagi, datang nggak? Datang ya. Suruh pakai seragam hari Senin, Selasa misalnya pakai seragam putih hitam ya udah pakai gitu. Tapi kalau memang kita sudah tidak nyaman di sana, kita akan misalnya memilih untuk mundur misalnya ya, ini contoh sederhana. Nah, asumsinya seperti itu bahwa orang kalau udah komitmen ada di organisasi, dia pasti akan taat akan adanya peraturan. Karena itu, ya di dalam pendekatan ini berpikir bahwa kekuasaan harus dipakai, ya, power harus dipakai dan juga sanksi. Ya, karena dia sudah akan mengikuti peraturan, maka ketika orang-orang tertentu tidak mengikuti peraturan, maka sanksi akan dikeluarkan. Ya. Nah, ini kemudian yang diterapkan dalam manajemen perubahan. Jika individu atau kelompok tidak komit atau tidak mengikuti adanya perubahan di dalam organisasi, maka dia akan mendapatkan sanksi. Di sini tadi ada penegakan kewenangan, ada ancaman, ya, adanya sanksi tadi ya sudah disebutkan. Jika kemudian ya
tidak support terhadap proses perubahan di dalam organisasi manajemen ya. Sehingga kalau di dalam konsep stick and carrot management ya, kalian juga lihat di situ, ini yang disebut dengan stick-nya gitu ya. Ini yang disebut dengan stick-nya. Kalau tadi katanya ya udah biar nurut ya, biar support terhadap adanya perubahan, kasih aja diberikan insentif reward. Nah, kalau ini berbeda, justru dikasih stick-nya, tongkatnya ya. Dikasih bukan buat istilahnya untuk kemudian nanti kita lihat di slide berikut ya, untuk dijadikan sebagai alat kontrol gitu ya. Nah, pendekatan ini karena berdasarkan power atau kekuasaan ini memang memiliki resiko yang besar untuk resistensi dari anggotanya ya, untuk menjadi sangat resisten ya. Nah, tadi ngomongin carrot stick management itu seperti apa? Ini adalah ya sebuah pendekatan ya yang asumsi bahwa untuk memberikan motivasi ya bagi individu atau kelompok di dalam organisasi ya, maka ini harus melibatkan dua hal. Yang pertama adalah reward bagi mereka yang berkinerja, katakanlah begitu ya. Dan itu di gambarnya lihat ya, ada stick-nya ya. Jika dikasih hukuman atau sanksi jika tidak berkinerja atau tidak mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh organisasi. Ini yang disebut dengan carrot stick management. Ya. Nah, saya akan lanjut dulu. Nanti kita kembali ke carrot and stick ini. Yang ketiga ada, ini angkanya 23 ya. Ya sudahlah ya. Entah kenapa angka typo nih. Ada pendekatan normatif reedukatif. Kira-kira apa ini pendekatan normatif reedukatif? Silahkan. Bu, saya Bu. Habis Dani terus siapa nggak tahu cewek Intan, yang bilang. Oh, habis Dani Intan, silahkan. Dan. Ya, izin Bu. Kalau pendekatan normatif reedukatif ini kesimpulannya yang saya dapat itu individu dipandang sebagai aktif gitu Bu, mencari pemuasan kebutuhan dan kepentingan gitu Bu. Individu ini pasif dan menerima apa yang datang gitu. Tetapi juga individu ini mengambil tindakan untuk memajukan yang jadi tujuannya gitu Bu. Nah, selain itu yang jadi poinnya itu perubahan tidak hanya kayak suatu tanggapan rasional Bu terhadap informasi baru, tetapi juga Bu terjadi pada tingkat yang lebih pribadi pada nilai-nilai dan juga kebiasaan pribadi tersebut Bu. Kira-kira begitu Bu. Oke, itu kata Dani ya, ada nilai-nilai. Silahkan Intan. Ya baik Bu. Jadi menurut saya strategi normatif reedukatif di sini didasarkan oleh bahwa manusia mematuhi norma dan nilai budaya yang ada, sehingga perubahan yang ada di sini dengan cara mencari tahu bagaimana membangun dan mendefinisikan perubahan tersebut agar cocok terhadap budaya yang mereka percaya, pekerjaan mereka, dan diri mereka sendiri. Dan juga strategi ini mengandalkan terhadap apa yang akan dibangun dalam norma dan nilai yang ada untuk membuat komitmen yang baru. Strategi ini juga merupakan perubahan dalam jangka panjang, sehingga diperlukannya pemimpin yang dapat membantu mereka dalam memasangkan gitu, seperti mencocokkan apa yang mereka percayai dan strategi baru tersebut Bu. Oke, baik. Tadi ada pemimpin yang cocok untuk ke sana gitu ya. Oke, silahkan. Ada lagi satu orang lagi. Tadi ada cewek lagi. Iya, saya Bu. Siapa? Nabila. Nabila, oke, silahkan. Dari yang saya dapat itu, strategi ini itu mendefinisikan ulang norma dan nilai yang ada, terus dikembangkan menjadi komitmen pada nilai-nilai yang baru Bu. Terus fokusnya itu diberikan kepada yang membuka wawasan, pemahaman, terus juga kompetensi yang perlu dilakukan untuk melakukan perubahan Bu. Terima kasih Nabila. Di teman-teman yang lain atau yang 3 orang yang sudah menjawab ya,
Terus kalau menurut pendekatan ini strateginya atau kepemimpinan seperti apa yang diharapkan bisa melakukan perubahan untuk orang-orang atau individu atau kelompok yang melakukan pendekatan normatif reedukatif ini? Ada? Kira-kira harus yang kayak apa ya gitu? Di artikel ada. Saya mencoba menjawab, Bu. Siapa ini? Intan, Bu. Oke, Intan, silahkan, Intan. Iya, jadi menurut saya di sini karena pemimpin di situ dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan dan kecocokan pada norma. Biasanya pemimpin yang mempunyai karismatik sehingga sehingga para pegawainya itu dapat merasakan dapat meniru apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut gitu, Bu. Oke, baik, betul ya. Nah, ini yang akan coba saya jelaskan, tadi teman-teman sudah menjelaskan ya. Pendekatan normatif ini ya mengasumsikan bahwa sebetulnya setiap orang itu adalah makhluk sosial, ya. Makhluk sosial yang kemudian dia akan melekat pada norma atau culture atau nilai yang berlaku di dalam kelompoknya, ya. Biasanya norma atau nilai ini kemudian ketika dibawa ke dalam organisasi gitu ya, dan ketika organisasi ini berencana untuk melakukan sebuah perubahan atau adjustment, maka nilai itu akan kemudian menjadikan pertimbangan. Sama nggak ya, sesuai nggak ya, ini sejalan nggak ya dengan nilai-nilai atau norma-norma yang saya anut misalnya ya. Nah ini menjadi penting gitu ya, sehingga di dalam pendekatan ini ya individu menurut pendekatannya akan mengikuti perubahan organisasi jika perubahan itu sesuai dengan norma atau nilai yang dianut itu tadi. Ya. Nah kemudian strategi seperti apa yang harus dilakukan oleh manajemen kalau mau melakukan perubahan pada kelompok orang ini, kelompok yang menggunakan pendekatan normatif. Bahwa kemudian menurut pendekatan ini pemimpin atau manajer perubahan itu harus mempunyai sejalan atau bertingkah laku sejalan dengan nilai budaya norma yang dianut oleh para anggotanya ini. Ya, kemudian dengan demikian karena sudah sejalan maka dia akan mampu mampu melakukan perubahan. Nah, karena itu tadi seperti kata Intan yang dibutuhkan kepemimpinan yang karismatik yang memang punya hubungan yang baik dengan kelompoknya, anggota kelompoknya ya. Katanya bahkan di situ harus sejajar ya, mempunyai hubungan yang sejajar dan harmonis gitu ya. Karena kalau pakai pendekatan koersif nggak akan jalan ya. Kalau pakai sanksi sementara karena nilai atau norma atau culture itu sudah melekat biasanya itu pasti akan sangat resisten kalau pakai pendekatan koersif. Justru harus menggunakan pemimpin yang berkarismatik, yang kemudian mempunyai hubungan yang sejalan, nggak otokratik